Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini kita akan sama-sama melihat beberapa ayat yang pada intinya memberikan kita pemahaman tentang Allah yang awal dan Allah yang akhir. Dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, ayat ketiga, surah ke-57, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dia, al-awwal, yang awal, wal akhir, dan yang akhir, wal zahir, dan yang zahir, wal batin, dan yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia, bikulli syai'in, atas segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Pada ayat ini kelihatan bahwa Allah adalah al-awwal dan al-akhir. Allah adalah awal dan akhir. Huwa di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata huwa ini mengindikasikan bahwa dia menjadi objek pembicaraan atau bahan pembicaraan. Dalam bahasa Arab, huwa ini adalah dhamir lil ghaib, kata ganti diri untuk pihak ketiga, pihak yang dibicarakan. Itu berarti dari sudut pandang atau perspektif pembicara, Allah adalah awal dan akhir. Sekali lagi, dari sudut pandang atau perspektif pembicara, Allah adalah awal dan akhir. Jadi bukan dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bahwa dari sudut pandang manusia yang membicarakan tentang Allah, Allah adalah awal dan akhir. Wal awwalu wal akhir. Al-awwal ini maksudnya belum ada sesuatu, belum ada syai'un selain Allah. Sementara al-akhir maksudnya adalah segala sesuatu atau syai'un, seluruh syai'un itu musnah, sehingga yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah awal maksudnya belum ada sesuatu syai'un selain Allah. Allah pada saat itu sendirian, hingga pada satu titik masa Allah berkehendak menjadikan atau menciptakan syai'un, yaitu sesuatu selain dirinya. Nah, informasi ini bisa kita baca dalam surah Yasin ayat ke-82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya amruhu, hunya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya urusannya idza arada syai'an, ketika, tak kala, apabila, arada, menghendaki syai'an, sesuatu, ayyakula lahu, dia berkata kepada dirinya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ada syai'un atau ada sesuatu selain Allah yang pertama kali Allah jadikan, yang pertama kali Allah ciptakan, yang pertama kali Allah adakan atau wujudkan dengan kehendaknya atau iradahnya dan dengan perintah kun fayakun. Nah, pemahaman ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104. Nah, di sini ada frasa awwala khalqin. Awwala khalqin, penciptaan pertama. Jadi yauma natwis samaa qatayyi sijilli lil kutub, pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah memulai awwala khalqin, penciptaan pertama, nu'iduhu, begitulah kami akan mengulanginya lagi atau mengembalikannya lagi. Wa'dan alaina, suatu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kunna fa'ilin, kami akan melaksanakannya. Nah, jadi syai'un pertama tadi itu bisa jadi merupakan bahan dasar penciptaan syai'un berikutnya. Jadi yang pertama kali Allah kehendaki untuk ada, awal khalqin,
itu kemudian menjadi dasar untuk syai'un berikutnya muncul atau diciptakan. Di sini kita baca innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nah, di sini kita lihat dhamirnya atau kata ganti dirinya sudah berubah. Di sini dipakai qauluna. Nah, di sini kami li syai'in idza aradnahu, ketika kami menghendaki. Nah, ini kami, hu ini kembali kepada syai'un, an naqula lahu kun fayakun. Kami katakan kepada syai'un itu, kepada hu-nya ini kembali kepada syai'un, kun fayakun. Inilah gambaran Allah adalah al-awwal, Allah menjadi sumber syai'un atau segala sesuatu atau makhluk-makhluk Allah wujud. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika sebelum ada syai'un, sebelum Allah menghendaki sesuatu, tidak ada syai'un di sini, sehingga Allah sendirian. Ya, dia pertama, al-awwal. Nah, ketika Allah menghendaki syai'un, arada syai'an, ayyakula lahu kun fayakun. Syai'un pertama ini kemudian qauluna li syai'in idza aradnahu menjadi bahan untuk penciptaan syai'un yang lain. Yang kita mungkin bisa sebut 7 langit, alam semesta, bumi dan langit, mungkin surga, neraka dan seterusnya. Ya. Tetapi pada suatu titik masa syai'un ini, seluruh syai'un ini akan musnah, akan hancur. Jadi ada batas di mana seluruh syai'un itu hidup, wujud, dan ketika batasnya, ajalnya telah sampai, maka seluruh syai'un itu akan musnah. Ini kita bisa baca dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, kullu setiap segala syai'un sesuatu, halikun binasa, musnah, illa wajhah kecuali wajahnya atau kecuali Allah. Nah, di sini kita terima suatu pemahaman bahwa seluruh syai'un itu pada suatu saat akan musnah, akan hancur, akan binasa. Di dalam ayat yang lain ada yang senada dengan ini, kullu man 'alaiha fan. Dalam surah Ar-Rahman, semua yang ada di bumi, di atas bumi itu fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, di sini kita lihat suatu skema bahwa Allah adalah al-awwal wal akhir dari perspektif atau sudut pandang manusia, bahwa Allah itu sumber segala sesuatu. Jadi ada masa di mana belum ada ciptaan, belum ada syai'un, hingga pada satu titik Allah menghendaki syai'un, arada syai'an. Nah, ketika arada syai'an ini Allah berfirman kun fayakun, maka lahirlah syai'un yang lain. Nah, apa tujuannya syai'un ini, atau apa, kenapa ini syai'un ini ada? Nah, kalau kita baca secara umum ya, seluruh syai'un ini ada, wujud, hidup, bergerak. Wa huwa allazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Segala sesuatu yang ada di falak ini yasbahun. Yasbahun ini beredar, tetapi secara literal yasbahun ini artinya swimming, berenang. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa wujudnya syai'un ini selalu dalam keadaan bergerak. Dia hidup, tandanya dia hidup bahwa dia bergerak. Tetapi meskipun syai'un ini wujud, hidup, tetap ada batasnya. Katakanlah syai'un itu wujud jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun. Berapapun panjang usia syai'un itu, tetap dia ada batasnya, tetap dia ada ajalnya. Di sini dibatasi dengan kullu syai'in halikun. Seluruh syai'un ini akan musnah. Nah, ketika syai'un ini musnah, yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam perspektif manusia Allah adalah al-akhir. Allah adalah al-akhir, yang terakhir. Allah adalah al-awwal, dia yang pertama, belum ada syai'un.
dia yang memulai menciptakan syai'un, menciptakan sesuatu, kemudian pada akhirnya dia pula yang menetapkan bahwa semua syai'un itu akan musnah, sehingga Allah menjadi sendiri lagi, dia adalah al-akhir. Nah, inilah sekedar pemahaman tentang Allah awal dan Allah akhir. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.